Nah, orang Kristen percaya yang tri ini itu menunjuk pada pribadi, sedangkan yang tunggal itu menunjuk pada hakikat. Maka hakikatnya, biarpun ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikatnya itu adalah satu dan sama. Tetapi ingat bahwa yang disebut sebagai Allah yang Esa itu bukan cuma Bapa. Kalau Bapa sendiri Allah yang Esa, Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain. Tapi yang disebut sebagai Allah yang Esa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah Allah yang Esa. Penyembahan di luar Tritunggal ini itu baru disebut sebagai Allah yang lain. Apa yang mereka belum tahu? Seolah-olah kan rata-rata semua sudah tahu banget jeroannya Nisia 325 itu, Pak. Ya, dan seolah-olah sudah kelar, nggak ada yang perlu dibahas. Dan konsep trinitas yang digaungkan selama ini sudah final, sudah begitu. Ya. Dan orang yang tidak bersesuaian dengan cara pandang mereka semua sesat, bidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, konsep ketuhanan di dalam Kristen ya, ada yang mempunyai konsep Trinitas atau Tritunggal, ada yang oneness, ada yang unitarian, begitu juga trinitarian dan lain sebagainya. Masih tetap akan silang sengketa sampai kapanpun ya, di antara para petinggi-petinggi gereja, di antara para pemuka-pemuka agama Kristen akan saling sikut ya, mempertahankan pendapatnya tentang konsep ketuhanannya tersebut. Nah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah penjelasan konsep ketuhanan Tritunggal yang akan dikemukakan oleh Pendeta Ezra Soru, dan kita juga akan tampilkan sebuah video tentang kontra Trinitas yang akan dijelaskan juga oleh Pastor Joshua Tewu. Yakinlah sampai dunia kiamat di antara para petinggi-petinggi gereja akan saling mempertahankan dogma dan keyakinannya masing-masing tentang konsep ketuhanan tersebut, sehingga mereka tidak akan mungkin dapat bersatu di dalam konsep ketuhanannya itu sendiri. Ketritunggalan Allah itu memang adalah doktrin yang khas di dalam kekristenan, dan memang benar kekristenan itu menyembah Allah Tritunggal. Kekristenan percaya kepada Allah Tritunggal dan menyembah Allah Tritunggal ini. Nah, lalu yang jadi persoalan, apakah kepercayaan kepada Ketritunggalan Allah tidak bertabrakan dengan hukum ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus Kristus atau Sang Anak memang adalah Allah lain di samping Bapa? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah lain di samping Sang Bapa? Kalau kita melihat bahwa dalam doktrin Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau kita melihat bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah Bapa, maka memang Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain di samping Allah Bapa. Doktrin ini disebut Tritunggal. Bukan cuma ada tri, tapi ada tunggal. Kalau begitu di dalam kepercayaan ini ada yang tri, ada yang tunggal. Maka jadi pertanyaannya, yang trinya itu apa, yang tunggalnya itu apa? Nah, orang Kristen percaya yang tri ini itu menunjuk pada pribadi, sedangkan yang tunggal itu menunjuk pada hakikat. Maka hakikatnya, biarpun ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikatnya itu adalah satu dan sama. Tetapi ingat bahwa yang disebut sebagai Allah yang Esa itu bukan cuma Bapa. Kalau Bapa sendiri Allah yang Esa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain. Tapi yang disebut sebagai Allah yang Esa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah Allah yang Esa. Penyembahan di luar Tritunggal ini itu baru disebut sebagai Allah yang lain. Dari mana kita menganggap bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah Allah yang Esa? Orang Israel punya pengakuan iman yang namanya Shema. Shema itu yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 hour later. Dan diharapkan juga kalau memang
adik saya Ezra Soru dan MYM mau bergabung, serta siapa Deki ya dari Verbum Veritatis mau bergabung, ya silakan, bagus sekali. Saya akan khususkan untuk masuk. Sang debaters juga kayaknya mau bergabung, ya silahkan. Siapapun teman-teman, kita ngobrol-ngobrol saja sini. Saya ini posisi mau belajar, mau cari tahu sebenarnya konsep Tritunggal itu apa sih, bagaimana sih sebenarnya, banyak sekali konsep-konsepnya ini. Nah, kita akan dapatkan penerangannya dari Dr. Wempi Lintu Uran. Pak Wempi, ini teman-teman sudah banyak yang ngumpul, rasa penasaran, pengen tahu apa yang mereka belum tahu. Seolah-olah kan rata-rata semua sudah tahu banget jeroannya Nisia 325 itu, Pak. Ya, dan seolah-olah sudah kelar, nggak ada yang perlu dibahas. Dan konsep trinitas yang digaungkan selama ini sudah final, sudah begitu. Ya. Dan orang yang tidak bersesuaian dengan cara pandang mereka semua sesat, bidat. Ya. Dan bahkan istilah-istilah yang lebih keras dari itu bisa terjadi. Siapa sesungguhnya pencetus doktrin Trinitas yang menghebohkan ini? Apakah Theophilus dari Antioquia atau Tertullianus? Siapa yang selayaknya pantas disebut sebagai Bapak Tritunggal sedunia? Silakan, Pak. Memang Theophilus dia sudah mulai dengan kemudian yang mempopulerkan itu adalah Tertullianus. Cuma sama dengan yang dirumuskan di Konsili Nicea tahun 305 dan sangat berbeda. Jadi, tetapi apa yang dirumuskan oleh Tertullian atau Tertullianus dulu justru sekarang yang lagi populer di seluruh dunia. Walaupun masih ada teolog-teolog Indonesia yang sangat berpegang pada apa yang dirumuskan di Konsili Nicea tahun 325, Konstantinopel pertama juga 381, dan ditunjang dengan apa yang ada dalam pengakuan iman dari Athanasius. Itu semua, kalau saya mendengar dan menonton akan uraian-uraian dari yang saya sebut dengan hormat Pendeta Ezra Soru dan kolega saya MYM, ya itulah yang dirumuskan di Konsili Nicea tentang Tritunggal atau Trinitas, yang sangat berbeda dari apa yang ada dalam konsep Tertullianus. Sangat berbeda. Tidak sama dengan apa yang mereka terangkan, beda. Kalau mereka ada, ya boleh tanya sama mereka kalau sama. Nah, sekarang apakah mereka itu berani bilang Tertullianus itu sesat? Itu yang dipertanyakan. Nggak mungkin mereka berani bilang Tertullianus sesat, karena mereka kayaknya satu spirit itu. Menurut Pak Wempi, Tertullianus sesat? Kalau saya melihat apa yang diajarkan oleh Tertullianus, itu sama saja dengan apa yang diajarkan oleh Abelius. Penyimpangannya yang saya maksud, ya, bukan pengajarannya yang sama. Penyimpangannya sangat berbeda dari apa yang dituliskan di Konsili Nicea tahun 325. Teman-teman, itulah tadi ya perbedaan konsep ketuhanan antara konsep yang dianut oleh Pendeta Ezra Soru dengan Tritunggalnya dengan konsep ketuhanan yang dianut oleh Pastor Joshua Tewu dengan oneness-nya. Nah, sebenarnya ada beberapa landasan penting di dalam ajaran agama Nasrani. Salah satunya yang paling pokok adalah doktrin Trinitas atau disebut juga dengan Tritunggal itu. Ajaran ini merupakan doktrin yang wajib diimani oleh para penganut Nasrani, baik itu Katolik, Protestan maupun Ortodoks, karena ini adalah tonggak ajaran ketuhanan bagi mereka. Namun jika kita bandingkan dengan ajaran Islam, di mana landasan utamanya atau di dalam masalah akidah sangatlah jelas dan mudah difahami, dalil-dalilnya tidak terhitung banyaknya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Namun tidak demikian adanya
dalam agama Nasrani justru pada doktrin ketuhanan yang paling sulit untuk dipahami dan dicerna. Padahal seharusnya ini tidak boleh terjadi, karena ketuhanan adalah pondasi yang paling dasar yang dibangun di atasnya ajaran-ajaran lain. Nah, apakah itu doktrin Trinitas? Di dalam kamus Kitab Muqaddas, Trinitas didefinisikan sebagai berikut: beriman pada Tuhan yang satu Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang satu, zat yang satu pula, dan kesemuanya adalah sama dalam hal kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Penting untuk diketahui bahwa doktrin Trinitas bukanlah ajaran asli Nasrani, karena ajaran asli Nasrani adalah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang menyeru Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah yang Esa dan tidak menyekutukannya, sama seperti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nah, inilah perbedaan antara Nasrani dengan Kristen yang sekarang. Masuknya konsep Trinitas ke dalam agama Kristen berasal dari ajaran paganisme yang telah ada pada saat itu, baik di barat maupun di timur. Dan tidak bisa dipungkiri pula bahwa ajaran filsafat Yunani pagan juga memiliki andil dalam merusak kemurnian agama Nasrani, sehingga sekarang berubah menjadi Kristen tersebut. Adapun secara resmi, Trinitas menjadi doktrin kekristenan secara bertahap jauh setelah masa Yesus, dimulai dari Konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi yang diadakan untuk menyelesaikan perpecahan di antara kaum Kristen sendiri tentang hakikat Yesus Kristus. Apakah ia hanya seorang rasul atau utusan Allah, ataukah memiliki sifat ketuhanan? Dan akhirnya konsili ini memutuskan bahwa Yesus bukanlah ciptaan, melainkan memiliki substansi yang sama dengan Tuhan Bapa. Kemudian beberapa tahun setelahnya, tepatnya tahun 381 Masehi, diadakan konsili Konstantinopel pertama. Di sana salah satu keputusannya adalah Roh Kudus juga memiliki substansi ketuhanan. Nah, dengan ini maka lengkaplah sudah ajaran Trinitas Kristen, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kesimpulannya adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan berdasarkan hasil musyawarah di antara para pembesar agama Kristen. Di sini timbul pertanyaan besar di dalam benak kita, bagaimana mungkin dasar utama akidah keimanan yang seharusnya menjadi wewenang dari Allah atau Tuhan untuk menjelaskannya, tetapi ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah manusia. Nah, teman-teman, itulah awal mula berdirinya doktrin Trinitas, dan sampai kapanpun doktrin itu akan tetap membuat umat Kristen sendiri kebingungan. Jemaat yang bertanya bingung, dan pendeta yang menjawab pun juga kebingungan. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.